Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mako. Keseharian saya biasanya saya mengajar bahasa Korea di sebuah LPK. Tetapi dikarenakan adanya pandemi corona akhir-akhir ini, maka kita semua diwajibkan untuk stay at home. Jadi, saya mencoba untuk membuat beberapa video pembahasan untuk soal panjang serta trik praktisnya ya, supaya Anda tidak grogi dalam mengerjakan soal panjang, supaya waktu saya masih bisa bermanfaat baik untuk keluarga maupun untuk teman-teman yang ingin menghadapi IPS topik ya. Oke ya, pokoknya video ini tentang trik praktis mengenai soal cerita. Jadi Anda tidak grogi lagi dan bisa cepat dalam mengerjakan soal cerita serta jongbo dan munwa yang terkait di dalamnya, sehingga Anda canggih dalam mengerjakan kalimat-kalimat panjang. Oke ya, stay terus di my video. Annyeonghaseyo 여러분, berjumpa lagi dengan saya Mako 선생님. Kali ini saya akan membedah jongbo, munwa, dan trik praktis mengerjakan soal cerita. Oke, tolong diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Biasanya banyak yang takut dengan soal cerita karena mungkin malas membaca terlalu panjang, dan juga mungkin beberapa kosakata banyak yang tidak tahu ya teman-teman. Nah, di sini saya mau menerangkan trik praktis yang bahkan tidak harus mengartikan secara total pun kita bisa cepat sekali dalam mengerjakan soal cerita tersebut. Perhatikan, nih, biasanya untuk soal cerita kita akan disuguhi teks terlebih dahulu, baru di bawahnya soalnya kan ya teman-teman. Menurut Anda bagaimana? Apakah Anda akan membaca teksnya terlebih dahulu tanpa tahu apa yang harus dicari? Nah, itu salah ya teman-teman. Jadi, yang pertama, Anda harus membaca pertanyaannya dulu. Jadi, fungsi teks di atas ini adalah hanya untuk mencari jawabannya. Dan bahkan, kita tidak membaca teksnya pun, sebenarnya kita sudah bisa mencari jawabannya ya teman-teman, jika kita sudah menguasai materi yang diajarkan. Materi yang ada di dalam teks saya. Oke, perhatikan ya. Bisa kita lihat sekilas, di sini materi yang ada dalam teks adalah masalah solal dan cusok. Nah, saya kira Anda sebagian besar sudah belajar mengenai solal dan cusok ya, mungkin di LPK Anda masing-masing atau melalui buku textbook. Oke, metode yang pertama, bagaimana? Metode yang pertama, langsung saja baca pertanyaannya. Perhatikan pertanyaan nomor 1. 한해 시작을 축하하는 날은 언제입니까? Opsinya ada solal, jusok, nyongcol, hankawi. Nggak pakai artinya dulu bisa. Perhatikan. Nih, ini tadi teksnya ya teman-teman. Terus, saya ulang lagi. Untuk soal nomor 1. 한해 시작을 축하하는 날은 언제입니까? Caranya bagaimana teman-teman? Nih, Anda cari kalimat di dalam teks yang sama dengan pertanyaan nomor 1. Kita urutkan dari pertama. Tanpa dihatikan dulu, yang penting dibaca dulu aja. 한국의 대표적인 명절은 설날과 추석입니다. Sama tidak dengan di sini? Oh tidak, dilewati. Kalimat kedua. 설날은 음력 1월 1일로 한해 시작을 축하하는 날입니다. Sama ya, perhatikan nih. 한해 시작을 축하하는 날입니다. 시작을 축하하는 날. Terus di sini pertanyaannya onje, kapan? Otomatis jawabannya ada di dalam kalimat ini, teman-teman. Apa sih ini topik yang dibicarakan? Nih, sholat, ya enggak? Oke, otomatis jawabannya nomor berapa, teman-teman? Pilkon. Mudah kan ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan soal nomor 2. 읽은 내용과 같은 것을 고르십시오. Perhatikan dari belakang. 고르십시오. Pilihlah 같은 것. 것 ini hal. En yang gat sama. Gua dengan neong isi.
jawaban yang telah IKTA dibaca. Nah, opsinya ada 4 opsi ya, perhatikan. Usah diartikan dulu, langsung saja caranya bagaimana. Kita cross-checkkan saja di teksnya. Nih, di sini akan saya ulang opsi pertama, saya keluarkan lagi di sini. Opsi pertama tadi yaitu 주석은 음력 1월 1일이다. Nah, Anda cari lagi yang seperti ini. Kata 1월 1일 di mana? Oh, ini. Langsung dilihatnya sekilas saja ya. Anda cari yang sama. 1월 1일. Nah, di dalam pilihan topiknya yaitu cusok, bahwa yang 1월 1일 itu cusok. Sedangkan di bacaan yang 1월 1일 itu topik yang dibicarakan apa? Sholat. Ini sama atau beda teman-teman? Oh, beda. Berarti ini salah karena tadi yang ditanyakan 같은 곳 ya, tadi yang sama. Oke. Sekarang opsi kedua, 설날에 송편을 만들어서 먹는다. Anda cari yang kata 송편 먹다. Oke, jatuh di mana? Oh, di sini. 송편 먹습니다. Jadi caranya Anda cari gitu, seret aja. Nggak dicari yang 송편 먹다 di mana? Oh, di sini. Nah, kalau di dalam opsinya, waktunya, 송편 먹다nya itu kapan? 설날에. Sedangkan di kalimat dalam bacaan, 송편 먹다nya kapan? 주석에. Ini beda atau sama? Oh, berbeda. Makanya nomor 2 juga salah. Ya, 송편nya itu pas 주석, sedangkan di pilihan 송편 pas sholat. Oh, beda, makanya salah. Opsi ketiga, 설날에는 조상들께 자례를 지내지 않는다. Kita cari yang kalimatnya menerangkan tentang 조상들께 지례를 지내다. Oh, di mana? Oh, di sini. Nih, 조상들께 지례를 지내고. Nih, go itu artinya kan lalu ya. Pas kapan toh ini? Solal, sama ya. Jadi, solal sama. 조상들께 sama. 지례를 지내다nya juga sama. Tapi, di dalam option, di pilihan, di ujung predikat ada kata ananda, artinya tidak. Sedangkan di sini tidak diikuti kata tidak. Sama atau beda? Berbeda. Makanya ini juga salah. Nah, otomatis tinggal satu pilihan ya, opsi keempat ya. Berarti itulah yang benar, karena opsi 1, 2, 3 tadi salah. Oke. Opsi keempat. 추석에는 과일과 음식을 많이 먹을 수 있다. Nah, oke, di sini saat cusok dari belakang, su ita bisa mani mokta, banyak makan, nih, kuail kua isi, buah dan makanan. Ini kan gampang ya kalau ini. Perhatikan, ini jatuh di sebelah mana? Nih, 주석에는 sama, kuail kua isi sama ya. Manta banyak, atau itu karena, jadi pas cusok itu karena banyak buah dan makanan, bla bla bla. Nah, di sininya nggak perlu diartikan, nggak masalah. Intinya pas cusok ini banyak buah dan makanan. Kalau pas cusok itu banyak buah dan makanan, berarti kan kita bisa banyak makan buah dan makanan kan ya. Nah, maka jawabannya yaitu sabor. Mudah kan ya, nggak tahu artinya pun bisa. Dan kita tidak perlu harus membaca dari ujung sampai ujung. Jadi yang namanya tag ini adalah hanya untuk kita mencari jawaban yang keluar di antara 1, 2, 3, atau 4. Jadi tidak semua kalimat ini keluar di option kan, makanya kalau kita membaca semuanya, itu kan namanya membuang-buang waktu dan tenaga. Padahal IPS topik itu kan waktunya terbatas kan ya. Kecuali pas kita belajar mah nggak masalah, tetapi kalau pas posisi kita sudah ujian, kita harus mempunyai trik dan cara dalam mengerjakannya ya. Nah, gampang kan? Gampang sekali. Tidak tahu artinya pun bisa dengan trik ini tadi ya. Nah, ini semoga bisa membantu. Nih, nggak cuma satu metode. Metode pertama itu seperti ini. Kelemahannya ada nggak? Kelebihannya ada nggak? Kelebihannya bisa cepat dan bisa kemungkinan besar benar daripada Anda ngawur dengan misalnya ngitung kancing baju dan sebagainya. Ini sangat membantu, terutama jika Anda sudah kehabisan waktu atau mungkin
Oh, saya nggak bisa, ini artinya banyak yang nggak bisa. Dengan trik yang seperti ini tadi membantu ya. Oke. Sekarang saya mau menerangkan dengan metode yang kedua. Nah, metode kedua yang akan saya terangkan ini nanti, ini bisa dipakai jika Anda sudah benar-benar menguasai materi tentang solar dan cusok yang sudah Anda pelajari lewat textbook ya. Oke, karena ini tadi masalah solar dan cusok bacaannya. Nih, oke, seperti saya bilang tadi, jika Anda sudah menguasai materi solar dan cusok, Anda pun tidak perlu baca teksnya lagi ya, karena Anda sudah hafal. Karena yang namanya materi budaya dan jumbo yang ada di textbook itu adalah sesuatu hal yang pakem, sesuatu hal yang real. Jadi itu bukan hanya sekedar bacaan karangan itu bukan. Maka jika Anda sudah menguasai misalnya, oh solar yang saya pelajari di buku kemarin, makanan khas solar itu togok. Pas solar itu ada peringatan leluhur. Solar itu tanggal 1 bulan 1 dan sebagainya Anda sudah menguasai, maka cukup langsung Anda baca ke pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan pertama, 한해 시작을 축하하는 날은 언제입니까? Karena Anda tidak perlu kebacaan, otomatis Anda harus tahu artinya ya. Nih, dari belakang, onje, kapan, nal, hari, nen yang 축하하다, memberi selamat atau merayakan, sejak mulainya, 한해, 1 tahun. Mulainya 1 tahun, otomatis kan tahun baru. Yang dibahas yaitu maksudnya tahun baru Imlek. Apa sih? Solar. Gampang sekali ya. Oke ya, kita belajar kosakata. Kapan hari yang merayakan dimulainya 1 tahun? Ya, otomatis solar. Jawabannya ilbon. Kalau opsi kedua artinya apa? Cusok, hari raya panen. Opsi ketiga 명절, hari raya, 한가위, hari raya panen. Jadi hari raya panen itu ada 2 istilah, yaitu bisa cusok, bisa 한가위. Nah, cepet ya. Jadi ini kan nggak perlu dibaca bacaannya bagi Anda yang sudah belajar materi budayanya ya. Oke. Next, untuk option kedua, untuk soal kedua. Oke, ini masih salah menyebutnya ya. Maksudnya ini soal kedua ya. 읽은 내용과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 같은 것 tadi 것 itu pengganti benda hal. Jawaban juga boleh. Hal은 yang kat sama gua dengan neong isi 읽은 yang telah dibaca. Ini penting ya, harus dikuasai. 같은 것 yang sama. Sekali lagi, bagi yang sudah menguasai materi solar dan jusok, nggak perlu lagi baca bacaannya ya. 1번, opsi pertama, 추석은 음력 1월 1일이다. Cusok, hari raya panen. Ida adalah iril, tanggal 1, irol, bulan 1, emnyok, kalender bulan. Tanggal 1 bulan 1 otomatis kan ini tahun baru. Berarti harusnya bukan cusok, tetapi solar. Makanya nomor 1 salah. Sekarang opsi kedua, 설날에 송편을 만들어서 먹는다. Saat solal, 송편 만들어서, 만들다, membuat 송편. Kue beras bulan sabit itu ya, kue beras yang bentuknya bulan sabit 송편. Oso lalu 먹는다, makan. Maksudnya makan 송편 yang sudah dibuat tadi. Nih, bagi Anda yang sudah menguasai materi budaya solal dan cusok, 송편 ini makanan khas saat solal atau saat cusok? Saat cusok ya, makanya ini salah. Harusnya di sini cusok. 3번. 설날에는 조상들께 자리를 지내지 않는다. Saat solal. Terus dari belakang, ci ananda, tidak, jinneda, mengadakan, sare, peringatan atau upacara sesembahan kepada para josang, leluhur. Pas solal mengadakan peringatan ke leluhur tidak mengadakan ya, baik solal maupun jusok itu dua-duanya mengadakan. Maka ini juga salah. Salahnya di mana? Jian. Opsi keempat, 추석에는 과일과 음식을 많이 먹을 수 있다. Saat cusok, bersuita, bisa, 많이 먹다, banyak makan, 과일, buah, dan 음식, makanan. Betul.
Kenapa? Yang namanya Chuseok itu kan ini peringatan hari raya panen kan ya. Dan di situ nanti melimpah ruah untuk buah-buahan, makanan maupun hasil panen padi dan sebagainya. Nah, otomatis saat Chuseok ini bisa makan banyak makanan dan buah. Seperti itu ya. Nah, mari kita berlatih lagi, kita ulang lagi untuk kosakatanya. Pilihlah, kursif shio itu pilihlah, katen got, hal atau jawaban yang sama gua dengan neong isi written yang telah dibaca. Susoken hari raya panen kita adalah Iril tanggal 1 Irol bulan 1 Minok kalender bulan Imlek. Dalare saat Imlek Songpyeonil Mandoroso membuat Songpyeon lalu osonya lalu mengendar makan. Salah semua ya. Harusnya di sini bukan Chuseok tapi Solal, harusnya di sini bukan Solal tetapi Chuseok. Balik. Option ketiga, Solari는 pada saat Solal dari belakang si Ananda tidak Jineda mengadakan sare peringatan kepada Josangdel para leluhur. Pilihan keempat tadi pilihan yang benar. Chuseok에는 별과 음식을 많이 먹을 수 있다. Chuseok terus dari belakang su ikta itu kata bahasa bisa 많이 먹다 banyak makan 별과 음식 buah dan makanan. Nih, tadi untuk Anda yang sudah menguasai materi Jongbo, Solal, materi budaya Solal dan Chuseok pun, Anda nggak perlu cross check lagi ke bacaan, langsung bisa langsung ke soalnya. Nah, makanya jangan takut dengan soal cerita yang panjang. Bagaimana biar Anda bisa mengerjakannya? Ya, penting ya Anda untuk menguasai materi Jongbo maupun Munhwa yang ada di dalam textbook. Oke, untuk berlatih kosakata, saya akan membahaskan teks dalam soal tadi ya. Walaupun tadi saya membuat trik praktis, tetapi di sini saya akan tetap membahas teks yang ada pada soal tadi, gunanya untuk memperbanyak kekayaan kosakata serta meningkatkan kemampuan dalam menerjemahkan kalimat panjang. Kenapa demikian? Karena ini juga tetap penting untuk dikuasai ya. 2 trik tadi saya kasih itu biar Anda nggak takut dengan soal cerita. Yang trik pertama tadi, misalnya Anda sudah benar-benar mau kehabisan waktu dengan cara tadi sangat membantu. Ada kemungkinan besar untuk benar daripada Anda ngawur ini 1 atau 2 atau 3 langsung jeret. Jangan seperti itu. Kalau yang trik kedua tadi, bagi Anda yang sudah menguasai materi di dalam teks, Anda langsung cukup ke soal juga. Jadi kadang teks itu nggak perlu dibaca, bisa. Yuk, mari kita berlatih untuk mengartikan teksnya. Perhatikan. Oke. Teksnya saya bagi 2 ya, 2 slide biar Anda gampang dalam memahaminya ya. Biar besar nanti di layarnya. Perhatikan kalimat pertama. Oke. Akan saya bacakan. 한국의 대표적인 명절은 설날과 추석이다. Cara mengartikan kalimat itu dari mana sih? Dari penanda topik kalimat. Penanda topik kalimat itu kan en atau nen. En atau nen yang melekatnya di kata benda. Jangan yang en atau nen yang di kata kerja atau kata sifat. Itu nanti artinya yang. Jadi, dari penanda topik en atau nen yang melekat di kata benda. Contohnya misalnya Jonin, Jo itu kan saya itu kata benda ya. Tungsengen dan lain-lain. Nah, kalau di sini kata bendanya itu Myeongjol. Maka dari sini ya mengartikannya karena ada penanda topik Myeongjol, hari raya, kita tarik ke kiri, 대표적인 yang mewakili 한국의 Korea. Habis itu kita mundur ke predikat 입니다 adalah Chuseok, hari raya panen, Gwa, dan Solal, tahun baru Imlek. Saya ulang, hari raya yang mewakili Korea di belakang adalah hari raya panen dan tahun baru Imlek. Kalimat kedua kita ambil dari sini karena ada penanda topiknya. Solaren, tahun baru Imlek, langsung mundur ke predikat. Imnida adalah 날, hari, 는 yang, 축하하다, memberikan selamat,
atau memperingati sejak mulainya 한해 1 tahun. Oke, itu tahun ya. Pro yaitu iril tanggal 1 Irol bulan 1 Emnyok kalender bulan. Emnyok itu kalendernya menggunakan hitungan bulan, jadi bukan yang matahari. Kalau matahari kan Masehi yang Januari Februari. Jadi Emnyok itu kalender bulannya Imlek. Kalender bulan untuk tahun Imlek ya. Maksud saya begitu. Jadi tanggal 1 bulan 1 di sini bukan 1 Januari, bukan ya. Jadi tanggal 1 bulan 1 Emnyok kalender bulan, kalender lunar Imlek. Jadi bagaimana artinya? Tahun baru Imlek atau Solal adalah hari yang memperingati mulainya 1 tahun, yaitu tanggal 1 bulan 1 kalender bulan Imlek. Kalimat berikutnya dari nen di sini. Solari는 pada tahun baru Imlek, terus ada penanda subjek, 가족이 keluarga moyo. Moyo itu dari kata dasar moida. Terus ketemu rumus a, o, he, maka i ketemu o menjadi yo. Jadi moida ya. Jadi kalau kata kerja tambahi a, o, he, itu di sini seperti ada koma atau ada kata lalu. Jadi moyo di sini jadikan berkumpul lalu. Ingat tadi dari kata moida. Jadi pada tahun baru Imlek keluarga berkumpul lalu. Jadi misalnya 공부해 berarti belajar lalu. Seperti itu ya. berkumpul lalu 조상들께 차례를 지내고. Berhenti di go, ada penghubung lagi itu kita berhenti bisa. Tapi ngetiknya sebelumnya ya. Jine mengadakan 차례 ritual ke kepada para 조상 leluhur. Go lalu 어른들께 세배를 합니다. Dari belakang langsung hamnida itu arti harfiahnya melakukan. Di sini bisa kita artikan memberi. Sebe sungkem tahun baru. Ke kepada para orang tua. Saya ulang cara mengartikannya dari penanda topik terus nanti berhenti di penghubung. Jadi pada tahun baru Imlek keluarga moyo berkumpul lalu dari sini mengadakan peringatan atau ritual kepada para leluhur, kemudian memberikan sungkem tahun baru kepada para orang tua. Jadi urutannya yang pertama itu berkumpul dulu. Habis berkumpul mereka mengadakan peringatan leluhur, habis itu mereka baru sungkem. Otomatis yang sungkem itu yang muda kepada yang tua ya. Kalimat berikutnya, 그리고 lalu 떡국도 먹습니다. 먹습니다 makan. 또 juga 떡국. 떡국 itu sup kue beras. Jadi 떡국 itu merupakan makanan khas saat sholat. Saya ulang secara total jadi belakang langsung bahasa Indonesianya ya. Hari raya yang mewakili Korea adalah tahun baru Imlek dan hari raya panen. Hari raya tahun baru Imlek adalah hari yang memberikan selamat atau diperingati sebagai mulainya 1 tahun. Yang artinya itu ini ya, beneran milik. Beneran milik. Pro yaitu tanggal 1 bulan 1 kalender bulan tahun Imlek. Pada tahun baru Imlek, keluarga berkumpul lalu mengadakan peringatan atau ritual kepada para leluhur. Para leluhur itu misalnya anggota keluarga yang telah meninggal ya. Kemudian memberikan sungkem tahun baru kepada para orang tua. Lalu makan juga tok. Coba ya kita ingat. Solal itu tahun baru Imlek, artinya otomatis tanggal 1 bulan 1. Emnyok, kalender bulan Cina. Oke. Kegiatannya ngapain aja? Kecuali moida, keluarga berkumpul. Habis itu susang delke kepada para leluhur cari rejineo, mengadakan ritual sembahان atau
peringatan begitu. Habis itu orentil ke kepada para orang tua seberul hamnida, melakukan sungkem tahun baru. Sungkemnya itu dengan cara bersujud di depan orang tuanya ya. Keribo, lalu terakhir makan juga tokuk. Tokuk itu makanan khas saat sholat. Oke, berikutnya ini satu tag ya tadi cuma saya bisa. Perhatikan berikutnya. Cusokan. Oh, di sini sudah ketemu apa? Nada topiknya. Maka dari sini mengatakannya Cusok, hari raya panen, langsung mundur ke belakang. Imnida adalah nal, hari nen yang kamsada, berterima kasih. Saya luaskan biar luas sampai atas ya. Jadi hari raya panen adalah hari yang berterima kasih atas godun god panen. Jadi dari kata goduda. Di sini ada nian godnya hanya membendakan saja. Kenapa harus dibendakan? Karena menjadi objek. Objek itu harus kata benda. Jadi hari raya panen adalah hari yang berterima kasih atas panen gotsik, biji-bijian, gua, dan wail, buah. Ro, yaitu Sipoil, tanggal 15, Parol, bulan 8, Nyok, kalender bulan, tahun Imlek. Kalimat kedua dari sini, nada topiknya. Cusokinen pada hari raya panen, berhentinya di sini, ada go. Sineda mengadakan care, upacara leluhur. Go, lalu 송편을 먹습니다. 먹습니다, makan. 송편. 송편 itu kue beras yang berbentuk bulan salju. Kalimat berikutnya dari sini ada penanda topik. Pamenen, pada malam harinya, berhenti di go. Sebelum go dulu mengatakannya, boda melihat 보름달, bulan purnama, go, lalu sowanto bimnida. Bimnida dari kata dasar bilda. Realnya hilang ya, karena real tidak bisa bertemu nian biet siut. Ini kan biet. Bimnida memohon, do juga sowon harapan. Memohon harapan itu sama dengan berdoa. Jadi, saya ulang. Pada malam harinya, melihat bulan purnama lalu memohon harapan atau berdoa. Kalimat berikutnya dari nen. Cusokinen pada hari raya panen berhenti di aso, penghubung aso, karena manta banyak musik, makanan, buah, dan kuai, buah. Dari belakang ismida ada do juga mal, istilah atau sebutan. Maksudnya ada juga istilah atau sebutan lain. Tanen yang mengatakan bahwa ketara sama atau seperti halnya Hangawi. Hangawi itu maksudnya nama lain dari Cusok. Arti harfiahnya Hangawi itu makmur atau melimpah. Go, lalu mal, tidak, do, juga dol, kurang, go, dan mal, tidak, do, juga do, lebih. Jadi maksudnya pas cusok itu banyak makanan dan buah. Jadi makmur atau melimpah, tidak kurang dan tidak lebih intinya ya. Makmur itu maksudnya ya pas deh. Coba kita ingat apa sih cusok tadi? Apa aja sih yang perlu kita ingat? Oh, cusok itu tanggal 15 bulan 8. Kegiatannya ngapain? Carel jineda, care를 지내다, care를 지내다. Mengadakan peringatan kepada leluhur. Habis itu makanan khasnya namanya apa? Cusok itu 송편. Kegiatannya ngapain lagi? 밤에는 di malam harinya 보름달보다, melihat 보름달, bulan purnama. Lalu 소원빕니다, berdoa. Habis itu namanya aja hari raya panen ya. Pas cusok itu banyak buah dan makanan. Terus ada istilah dodo malko, dodo malko. Tidak lebih, tidak kurang. Itu sama dengan hangawi ya, artinya makmur, melimpah. Oke, gampang kan ya? Bagaimana caranya biar Anda bisa menguasai materinya? Ya, sering-seringlah belajar. Cintailah bahasa Korea. Jangan takut dulu, jangan malas dulu ya teman-teman. Mari kita belajar bersama.
Oke, masih ada lagi yang mau saya bahas. Perhatikan. Saya mau mengulang lagi. Ketika Anda sudah menguasai materi soal jumbo, bagaimana tadi caranya? Langsung baca apa? Cerita soalnya. Oke, tanpa lihat tesnya. Jadi bayangannya, oh misalnya saya sudah menguasai seperti ini tadi, saya sudah belajar kayak ini tadi. Gampang kan ya? Nomor 1 tadi artinya apa? 한해 시작을 축하하는 날은 언제입니까? Saya mau menekankan lagi sih. Dari belakang, kapan, 날, hari는 yang 축하하다, memberikan selamat atau merayakan sejak mulainya 한해, 1 tahun. Apa? Ini ya, sholat. Oke. Sedangkan Chuseok hari raya panen, Yeongjol hari raya, Hangawi juga hari raya panen. Soal yang kedua tadi bagaimana? 읽은 내용과 같은 것을 고르십시오. Dari belakang 고르십시오, pilihlah 것, hal, yang kata sama gua dengan neong isi yang telah ikta dibaca. Opsi pertama, Chuseok은 음력 1월 1일이다. Hari raya panen adalah tanggal 1 bulan 1 Imlek, kalender bulan tahun Imlek. Salah ya, karena harusnya kalau iril itu sholat. Opsi kedua, 설날에 송편을 만들어서 먹는다. 설날에 saat tahun baru Imlek, 송편 만들다, membuat, 송편 kue beras tadi, oso lalu 먹는다, memakannya. Songpyeon tadi makanan khas saat apa? Sholat atau Chuseok? Chuseok, maka ini salah. Next, 3번. 설날에는 조상들께 다리를 지내지 않는다. 설날에는 saat tahun baru Imlek, dari belakang 지않는다, tidak, 지내다, mengadakan sare, ritual kepada 조상들. Mengadakan atau tidak mengadakan ya, baik sholat maupun Chuseok, mengadakan ritual kepada leluhur. Maka ini juga salah. Salahnya di mana? Opsi keempat berarti yang benar. 추석에는 과일과 음식을 많이 먹을 수 있다. 추석에는 pada hari raya panen, dari belakang su ita ini tata bahasa apa? Bisa, mokta, makan, mani, banyak, micik, makanan, buah, dan kuail, buah. Bisa nggak? Bisa, karena pas Chuseok ini, pas hari raya panen, ini melimpah ruah, buah-buahan dan makanan, dan biji-bijian maupun hasil panen yang lain. Oke, perbedaannya seperti itu. Maka jawabannya nomor 4. Oke teman-teman, jangan beranjak dulu. Setelah ini saya mau membahas materi Munhwa, materi budaya tentang Seollal dan Chuseok secara lebih lengkap lagi, yaitu seperti yang ada di dalam textbook. Perhatikan, ini ada tambahan materi sedikit. Oke, yang pertama yang saya bahas yaitu Seollal. Seollal, artinya apa tadi Seollal? Tahun baru Imlek. Kalimat pertama, perhatikan. 설날은 음력 1월 1일로 한 해가 시작되는 것을 축하하면서 기념하는 날입니다. Cara mengartikannya dari mana? Nada topik. Seollal, tahun baru Imlek, langsung mundur ke belakang. Imnida adalah 날, hari, 는, yang, 기념하다, merayakan, 연서, sambil, 축하하다, memberi selamat, atas 시작되는 것, dimulainya 한 해, 1 tahun. 1 tahun. Terus yaitu Iril, tanggal 1, Irol, bulan 1, Imlek, kalender bulan tahun Imlek. Oke ya. Habis itu kalimat kedua, 가족들이 모여서 자리를 지내고 어른들께 세배를 합니다. Dari sini, dari penanda sabil. Gajuk itu keluarga, del itu menunjukkan jamak, maka gajuk del itu keluarga, termasuknya kan keluarga itu nggak cuma 1 orang ya.
가족들 berarti keluarganya banyak. 모여서 dari kata moida ketemu rumus oso. Lalu maka io menjadi yo. Jadi 모여서 berkumpul lalu 차례를 지내고 berhenti dulu 지내다 mengadakan 차례 upacara leluhur go lalu 어른들께 세배를 합니다. 세배를 합니다 melakukan atau memberi sebe sungkem tahun baru ke kepada 어른들 itu menunjukkan jamak maka bisa diartikan para orang tua. Saya ulang lagi ya. Ini ada penanda tabir maka keluarga 모여서 berkumpul lalu 차례를 지내고 지내다 mengadakan 차례 peringatan leluhur. Lalu 어른들께 세배를 합니다. Melakukan sungkem tahun baru kepada 어른들 para orang tua. Oke, berikutnya 세배를 하면 어른들이 덕담을 해주시고 세뱃돈을 주시기도 합니다. 네, berhenti di penghubung kalimat 면. Jika 세배를 하다 melakukan sungkem tahun baru, maka 어른들이 bisa berhenti di sini karena ada penanda sabit. 어른들 tadi para orang tua. 덕담을 해주시고 berhenti lagi ada penghubung go. 해주시다 memberikan 덕담 kedua. go lalu 세뱃돈을 주시기도 합니다. 기도하다. 기도하다 jika melekat di kata kerja lain artinya juga. Juga 주시다 memberikan 세뱃돈 angpau. Jadi 기도하다 di sini bukan berdoa ya teman-teman. Kalau berdoa dia tidak melekat di kata kerja lain, dia berdiri sendiri. 기도하다 yang melekat di kata kerja lain itu artinya juga. Tadi bagaimana? 세배를 하면 jika melakukan sungkem 어른들이 para orang tua 덕담을 해주시고 memberikan petuahku lalu 세뱃돈을 주시기도 합니다. Juga memberikan angpau. Kalimat berikutnya dari sini ini ada topik. 설날에는 saat tahun baru Imlek 떡국을 먹고 berhenti ya karena ada go 먹다 makan 떡국 sup kue beras. Jadi 떡국 itu kue beras. Jadi beras tepung gitu terus bikin bentuk kue terus dipotong-potong terus dikasih kuah dimasak. Yang namanya 떡국. Jadi saat sholat, saat tahun baru Imlek makan 떡국. lalu 윷놀이라는 한국의 전통 놀이를 하기도 합니다. Dari belakang 기도 합니다 tadi artinya apa? Sudah melekat di kata kerja lain juga. 하다 bermain, 놀이 permainan 전통 tradisional 한국의 Korea라는 yang disebut 윷놀이. Jadi pas sholat itu makanan khasnya namanya 떡국, permainan tradisionalnya namanya 윷놀이. Kalimat berikutnya 그리고 lalu 설날에는 berhenti ada 는 saat tahun baru Imlek 새해 복 많이 받으세요라는 인사를 합니다. Dari belakang insa를 합니다. Sudah pada hafal ya? Memberikan salam ranen dengan sebutan 새해 복 많이 받으세요. Kita artikan dari belakang, arti harfiahnya 받으세요. Dari kata 받다 itu mendapat. 받으세요, dapatkanlah. 많이, banyak. 복, kebahagiaan atau berkat. 새해, di tahun baru. 새, ini artinya baru. 새, ini artinya tahun. Jadi 새해, tahun baru. Jadi salam pas tahun baru itu seperti itu ya nanti teman-teman. Jadi ketika Anda di Korea nanti pas tahun baru Imlek, katakanlah seperti itu pada teman Korea Anda. 새해 복 많이 받으세요. Seperti itu ya. Oke, saya ulang arti totalnya secara bahasa Indonesianya ya. Di kalimat pertama, tahun baru Imlek adalah hari yang merayakan sambil memberikan selamat dimulainya satu tahun, yaitu tanggal 1 bulan 1 kalender bulan Imlek. Keluarga berkumpul lalu mengadakan upacara leluhur. Lalu
melakukan salam sungkem tahun baru kepada para orang tua. Jika melakukan sungkem, orang tua akan memberikan petuah, lalu juga memberikan angpau. Jadi jika kita melakukan sungkem, nanti si para orang tua akan memberikan petuah kepada kita, misalnya semoga segera nikah, yang belum nikah, semoga dapat pekerjaan baru bagi yang belum pekerjaan ya, tapi beserta nasihat-nasihat, habis itu diberi angpau kitanya ya. Selarena, nah saat tahun baru Imlek, makan tteokguk, lalu juga bermain permainan tradisional Korea yang dinamakan yunori permainannya. Lalu saat sholat, memberikan salam dengan sebutan apa salamnya? Sebok mani batiseo. Coba kita ulang lagi. Sholat itu kapan sih? Irol iri ya, tanggal 1 bulan 1 Emnyok, kalender bulannya orang Cina. Kegiatannya ngapain aja? 가족들이 모이다, keluarga berkumpul, lalu 자리를 지내다, mengadakan peringatan leluhur. Habis itu yang muda-muda 세배를 합니다, melakukan sungkem kepada 어른들, para orang tua. 세배를 하면 jika kita sungkem, nanti orang tua habis itu 독담을 해주시다, memberikan petua. Habis itu 세배돈을 주어요, memberikan angpau. Nih, terus makanan khasnya apa sih saat sholat? Tteokguk. Ada permainan khasnya juga namanya yunori. Salamnya bagaimana bunyinya? Sebok mani badiseo. Nah, seperti itu ya. Oke, viral iri. Yang pertama, Oke, sekarang coba kita mengingat kembali materi budaya tentang Solal yang barusan kita pelajari ya. Di sini saya kumpulkan ada 6 poin dan di sini sengaja tidak saya kasih artinya teman-teman karena di sini sekedar mengulang ya. Jadi untuk mengetes, tadi saya ingatnya berapa ya gitu. Yuk, poin pertama, Solaren irol iril imnida. Apa tadi Solal? Imlek, tahun baru Imlek. Dari belakang, Imnida adalah iril tanggal 1 irol bulan 1. Poin kedua, 가족들이 모여서 자리를 지내고 어른들께 세배를 합니다. 가족들, para keluarga. 모여서 dari kata muida, berkumpul, ketemu rumus oso, lalu. Maka menjadi moyo ya. I ketemu om, jadi yo. Ingat, moyoso dari kata muida. Berkumpul lalu. Jadi 가족들이 모여서 keluarga berkumpul lalu 자례를 지내고. 지내다 mengadakan 차례 upacara leluhur. Go lalu 어른들께 세배를 합니다. 세배를 합니다. Melakukan sebe, sungkem tahun baru. Ke kepada 어른들, para orang tua. Sekali lagi. 가족들이 모여서 para keluarga berkumpul lalu 자례를 지내고 mengadakan peringatan leluhur lalu 어른들께 세배를 합니다. Melakukan sungkem tahun baru kepada para orang tua. Poin ketiga, 세배를 하면 어른들이 독담을 해주시고 세뱃돈을 주시기도 합니다. 세배를 하면 berhenti di 면 ya, penghubung 면. Jika se배를 하다 melakukan sungkem tahun baru, 어른들이 para orang tua berhenti karena ada i, 독담을 해주시고 berhenti lagi karena ada go, 해주시다 memberikan 독담 petuah atau nasihat go, lalu dari belakang 기도합니다 juga, 기도하다 yang melekat di kata kerja lain artinya juga ya, juga 주시다 memberikan 세뱃돈 angpau. Saya ulang sekali lagi. 세배를 하면 jika melakukan sungkem 어른들이 para orang tua 독담을 해주시고 memberikan petuah atau nasihat lalu 세뱃돈을 주시기도 합니다. Memberikan juga angpau. Jadi sungkem dulu baru si ortunya mengajikan petuah baru kita dikasih angpau. Poin keempat.
설날의 대표적인 놀이로는 윷놀이가 있습니다. mengartikannya dari 는, penanda topik. Ro sebagai nori permainan 대표적인 yang mewakili atau khas, juga boleh ya. Solal, tahun baru Imlek. Dari belakang 있습니다, ada 윷놀이. Nih, ini nama permainannya ya. Oke, sekali lagi dari 는. Sebagai permainan yang mewakili Solal, tahun baru Imlek, ada 윷놀이. Jadi permainan khasnya namanya 윷놀이 ya, saat Imlek itu. 5번, poin kelima, 설날의 대표적인 음식은 떡국입니다. Dari mana mengartikannya? Penanda topiknya. 음식, makanan, 대표적인 yang mewakili atau apa tadi? Khas, solal, Imlek. Dari belakang, 입니다 adalah 떡국. 떡국 itu sup kue beras. Jadi tepung beras dibikin kue, dibikin adonan, terus dibikin bentuk panjang itu dipotong-potong, terus nanti dimasak menggunakan kuah, maka namanya 떡국. Jadi makanan khas solal itu namanya 떡국. Permainan khas solal namanya 윷놀이. Sekarang poin ke-6. 설날에는 새해 복 많이 받으세요라는 인사를 합니다. 설날에는, perhatikan dulu ada 는, saat tahun baru Imlek. Dari belakang 인사를 합니다, memberi salam, ranen, dengan sebutan apa? Salamnya, 새해 복 많이 받으세요. Nih. 받으세요, kita artikan dari belakang, dapatkanlah, 많이, banyak, 복, kebahagiaan, 새해. Se itu baru, he itu tahun, maka tahun baru. Saya ulang lagi, dari belakang ya, 받으세요, dari kata 받다, mendapat. Seo itu perintah, maka 받으세요, dapatkanlah. Jadi intinya nih doa gitu ya. Dapatkanlah money, banyak, 복 atau berkat, kebahagiaan atau berkat, 새해, tahun baru. Nih, jadi salamnya itu berupa mendoakan orang lain isinya ya. Jadi poin pertama, kita ulang lagi ya. Poin pertama solal itu tanggal 1 bulan 1. Poin kedua, keluarga berkumpul, lalu mengadakan peringatan leluhur, kemudian yang muda-muda memberikan sungkem tahun baru kepada yang tua. Poin ketiga, jika kita melakukan sungkem, para orang tua akan memberikan petuah, lalu akan memberikan juga angpau. Nih. Poin keempat, ada permainan khas di situ saat Imlek, saat tahun baru Imlek, namanya 윷놀이. Makanan khasnya apa? 떡국. Salamnya bagaimana sih ketika tahun baru Imlek? 새해 복 많이 받으세요. Nih. Cukup mudah kan teman-teman? Sangat gampang untuk diingat juga. Nih. Sekarang kita ke poin berikutnya. Kita mau membahas tentang Chuseok. Chuseok itu apa sih Chuseok? Nih. Hari Raya Panen. Saya ngambil full sama dengan di textbook 2015 ya. Perhatikan kalimat pertama. Bagaimana itu bunyinya? Chuseok은 음력 8월 15일로 한가위라고도 합니다. mengartikannya dari mana? Penanda topik. Chuseok은 hari raya panen, langsung dari belakang ragodo 합니다. Ragu hada itu disebut. Ada do di tengah, maka artinya disebut juga. 한가위. Jadi 한가위 itu nama lain dari Chuseok, sebutan lain dari Chuseok. Ro yaitu 15일 tanggal 15 8월 bulan 8 음력 kalender bulan Imlek. Jadi 음력 ini kalender menggunakan perhitungan bulan. Kalau yang Masehi yang Januari Februari itu kan perhitungan matahari ya, namanya yang nyok. Umnyok perhitungan bulan Imlek. Jadi ini bukan 15 Agustus ya, teman-teman. Oke, saya ulang lagi. Chuseok. Rakutu 합니다. disebut juga 한가위. Ro yaitu tanggal 15 bulan 8 Umnyok. Kalender bulan Imlek atau kalender bulannya, perhitungannya orang Cina ya. Tanggalannya orang Cina. Tapi nanti sama kayak penanggalan Jawa itu ya. Kalau per tanggalnya, tapi tahun barunya beda karena mulainya ngitung bulan satunya mereka beda. Oke, kalimat kedua. 추석에도 성묘를 하고 자리를 지내는데
berhenti di sini ya, karena ada nende penghubung antar kalimat di sini. Nih, ada tuh, kita artikan dulu. 추석에도, pada 추석도 juga. Ada go, maka berhenti. 성묘를 하고 berziarah. Go, lalu 차례를 지내는데. 지내다, mengadakan 차례, peringatan leluhur. Habis itu, ada nen, penanda topik, kita artikan lagi. 추석에는, saat 추석, 카츠와카 살로 살밥을 짓고. Berhenti di go. Sebelum go dulu, cipta, memasak. Tapi cipta itu memasak khusus nasi saja ya. Memasak shalbab, beras, nasi beras. Sal itu beras ya. Ro, dengan menggunakan. Maksudnya bahannya apa ya? Ro, dengan menggunakan. Shal, beras, kat suwakhada. Kat baru saja, suwakhada panen. Jadi intinya memasak beras dengan menggunakan beras baru ya, yang baru panen. Ko, lalu 송편을 만들어서 먹습니다. Ada penghubung oso, kita artikan dulu sebelum osonya. 만들다, membuat 송편. 송편 ini kue beras berbentuk bulan sabit. Ini merupakan makanan khas saat Chuseok ya. Oso, lalu atau kemudian 먹습니다, makan. Jadi saya ulang lagi kalimat kedua yang setelah koma saja. 추석에는 saat Chuseok itu memasak nasi beras dengan menggunakan beras yang baru saja dipanen. Go, lalu membuat 송편, kemudian dimakan. Kalimat berikutnya, 그리고 밤에는 보름달을 보면서 소원을 빕니다. Dari 그리고, lalu, di sini ada 는, 밤에는, pada malam hari, ada penghubung 면서, sambil, 보다, melihat, 보름달, bulan purnama, 소원을 빕니다. Nah, 빕니다 dari kata dasar bilda. Tapi realnya hilang. Kapan sih real hilang? Saat bertemu nien biep siot. Bertemu bonus, ada yang ngapalin itu juga bisa bonus biep nien siot. Nah, maka di sini hilang, dia nggak bisa bertemu nien biep siot ya. 빕니다, memohon, sowan, harapan. Nih, memohon harapan maksudnya berdoa ya. Saya ulang lagi. 그리고 lalu 밤에는 pada malam hari 보름달을 보면서 sambil melihat bulan purnama 소원을 빕니다. Memohon harapan. Kalimat berikutnya. 추석의 대표적인 놀이로는 강강술래가 있는데. Nah, kita artikan dari nen. Nih, penanda topiknya. Sebelum nen ada ro sebagai nori, permainan, 대표적인 yang mewakili Chuseok, hari raya panen. 강강술래가 있는데, kita ada 강강술래. 강강술래 ini nama sebuah permainan. Seperti apa sih permainannya? Nih, diterangkan di kalimat berikutnya. Inen, ini, langsung dari belakang. Ibnida adalah nori, permainan. Nen, yang. Binggel-binggel doda, berputar-putar. Nyonso, sambil. Buruda, nore를 buruda, bernyanyi. Ko, dengan. Japta, berpegangan. Son, tangan. 동그랗게, secara melingkar. Pelakunya siapa? 여성들, para perempuan. Jadi yosong itu juga artinya perempuan ya teman-teman. 여성들, para perempuan. Are, di bawah. Dal, bulan. Pame, pada malam hari. Jadi Anda bisa bayangkan ya, permainan ini yang melakukan tuh para perempuan. Mereka berpegangan tangan secara melingkar, jadi membentuk lingkaran ya. Kemudian bernyanyi sambil berputar-putar. Nih, seperti itu. Coba kita ulang lagi, Chuseok. Itu apa sih Chuseok itu? Chuseok itu hari raya panen. Chuseok itu kapan? Tanggal 15 bulan 8 Emnyok, kalender bulan tahun Imlek. Disebut juga Hangawi, nama lainnya maksudnya. Pada saat Chuseok juga berziarah dan mengadakan peringatan leluhur. Kemudian mereka akan memasak beras, nasi beras dengan beras yang baru saja dipanen. Lalu membuat 송편. 송편 itu kue beras berbentuk bulan sabit biasanya.
Lalu mereka akan memakan yang udah dibuat tadi ya, beras baru tadi, nasi beras baru tadi sama songpyeon. Lalu pada malam harinya mereka sambil melihat bulan purnama akan berdoa. Jadi di bawah bulan purnama mereka sambil melihat itu memejamkan mata berdoa, biasanya begitu. Habis itu Joseok Debyo Joki no Rironen sebagai permainan khas Joseok itu ada namanya Gagang Sule. Gagang Sule itu kayak gimana? Oh, malam hari para perempuan di bawah bulan akan berpegangan tangan, membentuk lingkaran, kemudian mereka sambil bernyanyi akan berputar-putar. Seperti itu. Itu Chuseok. Coba ingat lagi ya, Chuseok, hari raya panen. Kapan? Tanggal 15 bulan 8. Disebut juga Hangawi. Kegiatannya ngapain? Somyohada, berziarah, Carerel Jineda, mengadakan peringatan leluhur. Terus kemudian ngapain lagi? Masak nasi beras dengan beras baru. Kemudian bikin songpyeon. Kemudian berdoa di bawah bulan purnama. Ada permainan namanya Ganggang Sule. Mudah bukan teman-teman? Sangat mudah ya. Nih, coba kita mengingat kembali materi tentang Chuseok yang barusan kita pelajari ya. Ada 6 poin di sini saya kumpulkan. Yuk, biar tambah mantep. Poin pertama, Chuseok은 음력 8월 15일로 한가위라고도 합니다. Pasti teman-teman ingat artinya ya. Apa teman-teman? Chuseok은 hari raya panen. Dari belakang. Ragodo hamnida disebut juga. Hangawi to yaitu tanggal 15 bulan 8 Emnyok. Kalender bulan tahun Imlek. Poin kedua. Chuseok에는 성묘를 하고 자례를 지내요. Chuseok에는 saat tahun baru Imlek. 성묘를 하고 berziarah lalu 자례를 지내요 mengadakan peringatan leluhur. Poin ketiga, 추석에는 갓 수확한 쌀로 쌀밥을 짓고 송편을 만들어서 먹습니다. 추석에는 saat hari raya panen memasak nasi beras dengan beras baru saja panen, lalu membuat songpyeon, lalu makan. Poin keempat, Chuseok의 대표적인 음식이 송편입니다. Dari 음식 ya, karena di sini ada partikel subjek. Makanan 대표적인 khas atau yang mewakili ya, 대표적인 itu bisa khas atau juga bisa dijadikan yang mewakili. Chuseok hari raya panen 송편입니다. Adalah 송편. Poin kelima. 밤에는 보름달을 보면서 소원을 빕니다. Dari는 밤에 pada malam hari. Dari면서 sambil boda melihat bo름달 bulan purnama. Bulan purnama 소원을 빕니다. Berdoa. Poin keenam. Chuseok의 대표적인 놀이로는 강강술래가 있습니다. Dari는 sebagai nori permainan 대표적인 khas Chuseok hari raya panen ada Ganggang Sule. Ini nama permainannya ya, Ganggang Sule. Oke ya teman-teman. Setelah kita tadi mempelajari materi budaya Solo dan Chuseok, mari kita mengulang mengerjakan soal ya, baik menggunakan metode 1 maupun metode 2. Pasti Anda sudah sangat bisa ya. Oke. Jadi syaratnya apa sih teman-teman biar Anda itu lancar untuk soal cerita? Tahu metodenya penting, belajar juga penting ya, belajar materinya gitu. Oke, coba lihat soal pertama. 한 해 시작을 축하하는 날은 언제입니까? Pasti sekarang Anda sudah sangat ngelotok kan untuk mengartikannya. Tetapi kalau untuk menggunakan metode pertama ya cukup di cross-check-kan saja pun bisa. Bagaimana tadi metode pertama? 한 해 시작을 축하하는 날은 언제입니까? Masih ingat metode pertama? Langsung saja cari yang kalimatnya sama dengan di pertanyaan, kita cross-check-kan yang sama dengan di teks. Di sebelah sini ya. 한 해 시작을 축하하는 날입니다.
Nih, itu topik yang dibicarakan kapan sih? Saat solal. Berarti jawabannya nomor berapa? Ilkon. Gitu ya. Jadi kalau nyari jawaban itu, ya carilah yang menerangkan tentang yang di soal itu apa. Jangan kemana-mana misalnya malah ngawur tanpa teori itu jangan ya. Ya teorinya begini, carilah yang kalimatnya sama. Berarti jawabannya juga di situ. Mudah ya kan? Cepat sekali kan? Nah, sekarang soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini penting dicari yang mau dicari apa kalau 읽은 내용과 같은 것을 고르십시오. Dari belakang 고르십시오. Pilihlah 같은 것. Hal yang sama atau jawaban yang sama ya. 내용과 dengan isi 읽은 yang telah Anda baca. Langsung kita cross check kan ya. Caranya yang dicari ya yang keluar aja di poinnya. Jangan dibaca satu teks full. Merugikan diri sendiri ya, memboros-borosin waktu. Dek. Tadi poin pertama, 주석은 음력 1월 1일이다. Ya, kita cari yang 음력 1월 1일 di mana? Oh, ini. Kita lihat aja sekilas-sekilas itu caranya. Oh, ini. 음력 1월 1일. Jret. Ini membicarakan apa sih 음력 1월 1일? Dalam kalimat ini yang dibicarakan solal ya. Topiknya itu solal. Sedangkan di pilihan, di optionnya malah jusok. Oh, beda. Ini salah. Gampang kan? Sekarang poin kedua. Solare 송편을 만들어서 먹는다. Kita cari, oh 송편 di mana nih? 송편 di sini. Sama ya, 먹다. Jadi sama-sama 송편 먹다. Kalau di teks, 송편 먹다 itu kapan sih waktunya? 추석에. Sedangkan di sini solare. Sama atau beda? Beda ya. Nih, makanya ini juga salah. Nih. Salah ya. Di sini solar, di sini 추석. Nah. sekarang poin ketiga, sol라레는 조상들께 자례를 지내지 않는다. Kita cari yang sholat, terus 조상들께 di sebelah mana? Oh, ini. 조상들께. Sama, 조상들께 자례를 지내고. Sama ya, 자례를 지내. Waktunya sama juga sholat. Tapi ada bedanya nggak teman-teman? Ada. Di teks 자례를 지내고. Go itu terus artinya lalu. Lalu itu sudah membahas yang lainnya lagi ya. Sedangkan di option 지내지 않는다. 지안 pasti Anda tahu artinya. 지안 itu tidak. Jadi kalau di tag itu melakukan, kalau di option ada kata tidak melakukan. Berarti sama atau beda? Beda ya. Nih. Kalau waktunya sama solal. 자례를 지내다 sama. Cuma di sini ada kata tidak, berarti ini juga beda. Otomatis nanti jawaban yang muncul yaitu di nomor 4 yang akan kita bahas. Kenapa? Karena 1, 2, 3 tadi semuanya beda. Nih, option keempat, 추석에는 과일과 음식을 많이 먹을 수 있다. Nah, saat 추석 itu dari belakang 을 수 있다 bisa, 많이 먹다 banyak makan, 과일과 음식 buah dan makanan. Ada cari 과일 음식 di sebelah mana? Oh ini, red. Waktunya sama ya. 추석에는 과일과 음식. Di sini ada kata 만나서. 만나 itu banyak, aso itu karena. Jadi intinya pas 추석 itu dikarenakan banyak buah dan makanan, berhenti di situ aja bisa. Oh, pas 추석 itu banyak buah dan makanan. Otomatis kita bisa makan. Kan begitu? Banyak buah dan makanan. Gampang kan? Nih, ini enggak lebih dari 1 menit selesai ya. Memang kita butuh trik juga memang dalam mengerjakan soal panjang, bukan harus dibaca dari ujung ke ujung. Karena tidak semua keluar di option ya enggak? Yang keluar kan cuma 4, padahal ini ada berapa? Nih, tidak semuanya. Kalau seperti itu nanti kita kehabisan waktu ya. Sering murid-murid mengeluh, Sam, saya itu bisa loh saya mengartikan, cuma saya kehabisan waktu nih. Karena memang sebenarnya butuh trik juga. Jadi selain hafal kosakata juga harus tahu triknya juga. Hafal kosakata juga tetap penting ya teman-teman. Metode pertama ini bisa dipakai terutama kalau Anda waktunya mepet. Oke. Metode kedua itu jika Anda sudah menguasai materi jongbonya maupun
munwa yang ada di soal ya. Tadi kan kita sudah belajar, pasti teman-teman bisa. Coba soal nomor 1. 한해 시작을 축하하는 날은 언제입니까? Metode kedua tadi bagaimana? Dengan diartikan langsung. Pertanyaannya tanpa harus lihat teksnya ya. Dari belakang, 언제, kapan, 날, hari는 yang 축하하다, merayakan atau memberi selamat, sejak dimulainya 한해 1 tahun. Dimulainya 1 tahun, berarti kan namanya tahun baru ya. Tahun baru yang dibahas yaitu tahun baru Imlek, berarti jawabannya sholat. Dimulainya 1 tahun, itu berarti tahun baru ya. Tahun baru Imlek yang dibahas di sini yaitu apa namanya? Sholat. Mudah kan? Oke. Soal kedua, perhatikan 읽은 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isi yang telah dibaca. Poin penting di sini adalah 같은 것, hal yang sama ya. Kita cross-checkkan saja. Oke, untuk soal nomor 2, perhatikan pertanyaannya. 읽은 내용과 같은 것을 고르십시오. Perhatikan dari belakang, 고르십시오, pilihlah, 같은 것, hal yang sama. 내용과, dengan neong isi 읽은 yang telah dibaca. Poin pentingnya yaitu 같은 것 yang sama ya. Nih, karena kita sudah hafal materi budayanya, langsung saja ke option. Option pertama, 추석은 음력 1월 1일이다. Chuseok, hari raya panen, adalah tanggal 1 bulan 1 음력, kalender bulan Imlek. Betul atau salah teman-teman? Salah, karena Anda sudah tahu bahwa tanggal 1 bulan 1 itu tahun baru Imlek, bukan Chuseok tapi sholat. Option kedua, solare songpyeon을 만들어서 먹는다. Saat tahun baru Imlek, membuat songpyeon lalu makan. Songpyeon itu makanan khas saat Chuseok ya, makanya karena di sini soal salah. Cepat kan ya kalau Anda sudah hafal ya. 3. solare 조상들께 차례를 지내지 않는다. Saat sholat, ji'ananda, tidak. Jineda, mengadakan care, upacara, atau sesembahan, atau ritual kepada Josangden, para leluhur. Salah juga. Salahnya di mana? Ji'an, tidak. Harusnya mengadakan ya. Baik pas sholat maupun Chuseok itu sama-sama mengadakan peringatan nenek moyang. Next, pilihan keempat, berarti ini yang sama. 추석에는 과일과 음식을 많이 먹을 수 있다. Saat Chuseok, dari belakang al su'ita bisa mani mokta, banyak makan, kuail gua emci. Itu benar ya. Karena Chuseok itu kan hari raya panen, di situ akan melimpah ruah hasil panen, mau buah, biji-bijian dan sebagainya. Maka di sini kita bisa banyak makan buah dan makanan. Namanya aja hari raya panen ya. Logikanya begitu. Gampang kan? Setelah kita belajar apalagi kita tambah mantap pokoknya. Oke guys, itu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman menjadi semakin canggih dan percaya diri dalam menghadapi IPS topik mendatang, terutama dalam mengerjakan soal-soal cerita. Dan semoga teman-teman menjadi pintar dalam menerjemahkan kalimat-kalimat panjang ya. Oke, kuncinya apa? Jangan bosan-bosan latihan, dan latihan. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya ya. Jangan lupa pula tombol loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan pada video-video saya berikutnya. Oke, see you on my next video. Bye-bye.